Hari Raya Galungan dan Kuningan yang jatuhnya setiap Budak Kliwon Wuku Dungulan dan Hari Raya Kuningan yang jatuh pada Canis Cara Kliwon Wuku Kuningan menjadi salah satu hari raya besar umat Hindu. Hari Raya Galungan dimaknai kemenangan Dharma atau kebaikan melawan adharma atau keburukan, di mana pada Budak Kliwon Wuku Dungulan kita merayakan dan menghaturkan puja dan puji syukur kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa. Dalam kitab disebutkan Budak Kliwon Dungulan, ngaran Galungan Patitis Ikang, Janiana Samadi Galang Apadang, Maria Kena Sarwa Biapaning Idet. Artinya Rabu Kliwon Dungulan namanya Galungan, arahkan bersatunya rohani supaya mendapatkan pandangan yang terang untuk melenyapkan segala kekacauan pikiran. Sejumlah rangkaian hari raya dilalui jelang pelaksanaan Galungan dan Kuningan, mulai dari tumpak bubuh, sugihan hingga pada akhirnya memasuki hari raya Galungan. Sejalan dengan perkembangan zaman yang saat ini memasuki era globalisasi, memaknai hari raya bukan saja hanya sebatas pelaksanaan upacara, namun di semua bidang. Bagaimana kita bisa memenangkan diri dari berbagai unsur, baik yang ada dalam tubuh kita maupun di luar. Yang paling prinsip, bagaimana kita memanage kemenangan yang ada di dalam diri kita. Seperti jelas dikatakan musuh itu ada di dalam hati, tidak jauh dari hati, tidak jauh dari awak, tidak jauh dari badan, di hatilah tempat. Kalau bagus kita memanage, maka sasih wibuhan yang gadeng si banyu, maka si bayangan bulan itu akan tampak pada tempayan yang bersih, air bersih. Itulah pancaran daripada kesucian hati dan kesucian batin kita dalam melaksanakan suatu agama. Untuk itu tidak terlepas kelekatannya dengan trihidekara. Bagaimana kita memenangkan diri kita dalam kita memuliakan yang kuasa. Bagaimana kita memenangkan diri kita dalam kita memuliakan alam semesta ini. Bagaimana kita memenangkan diri kita dengan sesama manusia, ciptaan Tuhan Saro Prani Tangkara di dunia ini. Maka dalam tumpak warga selain Galungan itu diadakan suatu upacara memuliakan alam sarwa tumuwuh. Karena apa yang tumbuh-tumbuhan ada di dunia ini adalah prakarsa daripada ide Betara Sangkara. Ini manifestasi daripada Siwa. Di situ artinya apa? Dalam kita merayakan Hari Raya Galungan dan Kuningan, harus kita betul-betul menyiapkan diri. Tidak harus kita konsumtif saja, tetapi harus kita produktif. Maka slogan dalam hidup untuk dapat gampang diterima oleh generasi kita, acuan edukasi kepada masyarakat Hindu dengan sederhana dikatakan, dadong, kaki kecil, kaki gelam napi dong, gelam panas, ngat. Artinya apa? Harapannya semua sarwa tumuwuh, pala buka, pala gantung, pala pun dan sebagainya. Antiga, nantiga, dua pada, binatang-binatang yang berkaki dua, catur pada, binatang-binatang yang berkaki empat, sarwa bawa, binatang yang berkaki banyak, sarwa bina, binatang yang tua yang ada di air, dan sarwa letik, tumbuh-tumbuhan itu. Supaya betul-betul bisa berkembang, tumbuh dengan sempurna. Marilah kita berusaha sehingga sesuatu yang kita perhitungkan dengan matang akan tercapai. Bukankah itu kemenangan? Nah, kemenangan inilah, mari kita kelola alam ini dengan baik.
Tapi jangan sampai merugikan. Kira apa yang belum bisa kita kelola? Sampah misalnya. Mari kita pilih dan pilah. Seperti tulisan saya pada waktu Pasaman Agung di Kalimantan. Caru sampah plastik. Car berputar, car indah, car lestari, car seimbang. Apabila sampah-sampah upekari kita bisa kumpulkan, kita jadikan makanan ternak, minimal menjadi buku. Terus bagaimana kacip-kacipnya? Bagaimana sebat-sebatnya? Itu adalah soal mudah secara teknologi. Itu bisa di separator. Cara anak minang bas. Bas akan berkumpul dengan bas. Gabah patah akan berkumpul dengan patah. Kalau itu kita bisa lakukan. Bali ini berkumpul masyarakatnya berdekat-dekatan. Sampah itu bisa menghasilkan uang triliunan rupiah per tahun. Saya pernah menghitung dan memasarkan, menawarkan dalam Pasaman Agung di Kalimantan. Kira-kira itu 20 tahun. Kalau kita mampu melihat terobosan-terobosan yang ada, yang orang lain menganggap itu adalah suatu hal yang kecil. Tapi kalau dikelola dengan bagus, menjadi yang besar. Bukan kita bisa menganggap dia itu buta. Tetapi kalau kita kelola dengan baik, maka dia menjadi dewa. Maka budaya dewa. Inilah yang kita harapkan kemenangan dalam kehidupan kita. Era globalisasi, konsep yadnya bukan saja mengandung makna korban suci yang tulus ikhlas, namun juga bagaimana kita sebagai manusia bisa melayani orang dengan baik dan melaksanakan tugas sesuai dengan swadharmaning agama dan negara. Pelayanan mengandung arti yang sangat luas bagi umat manusia, terutamanya pelayanan antar sesama manusia maupun pelayanan kepada ide Sang Yang Widi Wasa yang harus dilakukan dengan tulus ikhlas. Bekerja dengan baik dan benar di tempat bekerja juga dimasukkan dalam beriatnya, karena dengan melaksanakan tugas dengan baik, maka tujuan di tempat kita bekerja dapat tercapai dengan baik. Begitu pula dengan pelayanan dalam beriatnya, harus dilakukan dengan tulus ikhlas dan kemampuan umat manusia. Pelayanan kita dalam penariatnya, kita melayani Tuhan. Kita melayani Saruh Prani Tangkara, dan kita juga dilayani oleh mereka. Karena pelayanan itu adalah sewenang. Dari pelayanan itu adalah merupakan pelayanannya. Maka disebutkan, kalau kita menjadi orang baik harusnya seperti apa yang disampaikan dalam suatu slogan. Yen ane sumur siu ala didikang waduk tua. Yen ane waduk siu ala didikang putra tunggal. Yen ane putra siu ala didikang suputra. Apabila ada semer sumur 1000 dikalahkan oleh satu mata air. Apabila ada mata air 1000 dikalahkan oleh seorang anak. Apabila anak 1000 dikalahkan oleh anak yang terbaik. Mengerti bagaimana hubungan manusia kepada Tuhan. Bagaimana hubungan manusia dengan leluhurnya yang menjadikan dia bebe bapa sama ke guru sekala di Mercapata. Ya sing ada meme bapa sing dang mentik buku bini numites pot peti hidup setitik sing daya. Oleh karena penghormatan kita, rasa terima kasih kita sebagai suputra inilah sebagai generasi yang diharapkan ke depan
oleh keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Apabila kita mampu menyikapi hal seperti itu dengan bersaing sehat, long life education, selama hidup belajar, baik itu klasikal maupun dengan non-klasikal, dengan otodidak, maka mereka menjadi suputra. Maka inilah yang dikenaki oleh Dewi Saraswati sebagai sakti daripada Siwa, yang menelingi ide manifestasinya adalah Brahma dan saktinya Saraswati. Maka jangan kita mau ketinggalan. Mari kita buka jendela yang ada dalam diri kita. Hanya ilmu pengetahuan itu yang memberikan suatu kecemerlangan kita sebagai manusia, untuk mengedepankan dari keterbelakangan, untuk menyehatkan dalam persaingan, untuk menikmati merta sesuai yang dimaksudkan sapuh emas. Mari kita tapak tarakan antara skala danis, usaha dan doa itu harus dijadikan. Kita jangan lepas-lepas berdoa donasica, jangan setiap saat, setiap kesempatan. Tapi jangan membuang peluang-peluang yang ada, sehingga dengan demikian pasti akan payuk mantep, pasti akan nyekrup. Wah. Nah, kemenangan inilah yang dimaksudkan oleh leluhur kita. Jangan artinya menang mengalahkan orang lain, menang mengalahkan musuh dalam diri kita. Kalau mungkin kita bisa kendalikan, sehingga persaingan kita sehat. Dong utang baginan, sinyak nyongcong tanah, sinyak megai kecari, sinyak kene, sinyak itu. Sehingga peluang-peluang kita diambil oleh orang lain. Harusnya kita mari isi peluang-peluang itu dengan baik untuk mendapatkan suatu kemenangan. Bagaimana bekejang jadi pekan Bali ini pipes di abo pesuk. Mendini sih kuangan pikoli ada. Ya jarak lagu makejangnya mak ya abo tokos teh. Masih nyadet lagu. Jangan kita berpikir. Doh ada nyanyo atau hos pete kena kene mulai dia coba beres. Sing cocok ke tupak wariga, sing cocok ke tupak kandang. Udah. Menang hanya bermaksud mengalahkan orang lain. Menang dalam hidup kita lebih mandiri, lebih mapan. Demikian sehingga kita sebagai obat hidup mampu berdiri di kaki kita sendiri. Sebagai salah satu destinasi pariwisata dunia yang juga pulau surga, tentunya menjadi sebuah kepercayaan yang diberikan oleh orang dan negara lain. Hal ini tentunya perlu dijaga, terutamanya adat dan budaya agama Hindu. Karena sejalan dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, maka akan terdapat dampak baik secara langsung maupun tidak langsung yang mempengaruhi pola pikir dan hidup manusia. Pelaksanaan Hari Raya di era globalisasi bukan semata-mata rutinitas yang dilakukan setiap 6 bulan. Namun ada hal yang lebih penting, yakni melestarikan norma-norma agama Hindu yang semakin memudar. Jadi Bali ini adalah merupakan suatu yang disebutkan adalah Pulau Sorga, Pulau Seribu Pura, Pura Cinta Damai. Marilah kita pelihara Bali ini dengan modal daripada kemenangan Hari Raya dan punya itu sendiri kita tanamkan dalam hati nurani yang sangat dalam luar biasa, sehingga
kita dijauhkan dari kegaduhan. Kita dijauhkan dari rasa saling curiga mencurigai. Kita dijauhkan dari rasa ingin menang sendiri. Tapi semoga kita didekatkan dengan ketahuilah dulu masalahnya. Marilah kita carikan solusinya. Marilah kita pecahkan demi kepentingan bersama, yaitu Bali Indonesia NKRI. Pesan ini perlu tertanam pada kita semuanya. Kalau tidak, kita yang memulai, siapa? Nah, kemudian bagaimana hubungan manusia dengan alam? Tadi saya sudah menyinggung pada buka, pada gantung, pada pun, warga, do pada catur, pada sarwa bawa, sarwa bina, sarwa waltek. Semua yang ada di dunia ini, sarwa praktik dan takut. Ada yang memelihara secara kasat mata, kita tidak ketahui. Dua pada binatang yang berkaki dua, Tuhannya adalah manifestasi Tuhannya adalah manifestasi ide yang wujudnya adalah Iswara. Catur pada binatang yang berkaki empat, apapun bentuknya, itu adalah manifestasi sebagai yang dewasa adalah Brahma. Sarwa bawa yang kakinya banyak, peneliti segala macam. Tuhannya adalah Mahadewa dalam manifestasi. Kemudian Sarwa Mina, datang yang hidup di air, itu adalah Wisnu, kasih keberadaan. Kemudian tumbuh-tumbuhan, Salomon dan sebagainya, itu adalah Batara Sangkala, sakti pada yang bisa. Di balik jelas kita bisa memahami, kita bisa melihat kondisi perlakuan parikramanya dalam memelihara. Untuk binatang, untuk Anda. Untuk tumbuh-tumbuhan, tumbuh warga. Untuk barang-barang tajam besi, tumbuh warga. Sangat mengerti leluhur kita. Agama Hindu adalah agama yang fleksibel, namun seringkali disalahartikan sehingga muncul perbedaan pandangan yang bermuara pada gesekan antar umat. Karenanya dalam pemahaman agama jangan sepotong-sepotong sehingga akan berbeda makna. Begitu pula jangan sengaja disalahartikan sehingga nantinya keluar dari norma yang ada. Saat ini banyak persoalan hingga bermuara pada perbedaan pandangan dalam agama sehingga memunculkan aliran kepercayaan dinilai keluar dari adat dan budaya Bali yang mesti diluruskan. Karena bagaimanapun jika hal ini dibiarkan akan menjadi masalah besar pada nantinya. Bukan mitos, bukan dogmatis agama Hindu. Agama Hindu adalah scientific, logik, secara ilmu pengetahuan bisa dipikirkan. Maka oleh karena itulah kita memuliakan Saras. Belajar, selama-lamanya belajar. Selama hidup tetap belajar. Long life education. Kecuali kita sudah ngeranjing ke swarga loka, karena kita hidup tidak memahami bagaimana harusnya kita itu. Karena pada hidup inilah kita belajar mati. Pada hidup ini kita belajar mati. Bagaimana nanti kalau kita mati kembali kepada alam Tuhan. Jadi berpelajar. Yang tu pejidang. Benah ban mundukan. Tawang bin pidan kala mulai. Kijau kalaku mulai. Bangcen kalanga dengan semut api. Kijau akon mulai. Tembok bolong saling adat, saling pentil, ketipat nasi pasir. Nah, ini ketipat nasi pasir, saling adat, saling pentil. Kita tahu kapan kita kembali.
Mungkin ada kalau kita memperdalam kelepasan. Kenapa tidak? Masyarakat kita menabung pada bank tabungan Tuhan yang tidak pernah merger, pilot maupun bangkrut. Apabila umur kita panjang, saldo debit dan kredit daripada karma yang kita tabungkan akan kita nikmati. Apabila umur pendek, maka tunggak wareng sentana yang akan menikmati subuh asubuh karma dari apa yang kita perbuat. Ini adalah kemenangan. Bukan kemenangan semata-mata mengalahkan orang lain, tapi kemenangan yang mengadakan suatu musuh-musuh dalam diri kita. Mampu kita meresapkan kekuatan yang di divine outward and parts outward ke dalam diri. Pepusuan suara bajras, peparu dupa mahasura, hati berah berkandas. Kemudian usus gua memaksa lemur, usilan menghadiri pas. Kemudian Diba sangkara angkusa, Ambru Wisnu Cakrasta, Inaban Sambu Trisula, Siwa Adipatmasta. Mampukah kita menyerap itu ke dalam diri kita? Sebab budaya manusia ya dewa ya. Marilah kita sifat-sifat dewa, apalagi kita diharapkan oleh galungan dan kuningan ini menjadi ngelinggayang para dewa dalam diri kita. Kenapa? Karena balis yang ada dari Buddha, mekejang dari dewa, boleh marah nyeladet, terus payung nganten, upakara. Melendung bahasanya 6 bulan, megadong-gadong. Lekat tas nguer, pedang-pedang. Kapos 1 bulan, kita 2 bulan, auton. Matata, kemudian bin nganten sampai mulai nyen orang nak balik sing dewa. Semua orang Bali itu adalah betul-betul ngelingyang dewa. Kalau ada anak orang dan atu peranda merakukan ngangkit ke segara supaya terus usaha perdana dan membuka. Antara satu atma, satu ongkara ketemu dalam satu titik. Luar biasa kita di Bali dalam kehinduan. Aturan sudah bagus, udah pelaksanaan sudah bagus. Mari kita sebagai manusianya berpikir, berkata dan berperilaku yang bagus. Dari bagus-bagus ini akan menjadi yang terbagus. Maka Bali adalah merupakan suatu idola daripada dunia. Persaingan di era globalisasi tidak menyangkut produk, namun juga jati diri masyarakat Bali yang saat ini mulai tergerus oleh penduduk pendatang. Sebagai destinasi pariwisata dunia, tentunya Bali menjadi incaran bagi para pencari kerja untuk mengadu nasib dengan menekuni pekerjaan di bidang formal maupun non-formal. Yang menyebabkan Bali yang kecil semakin hari semakin padat jumlah penduduknya. Kondisi ini diperparah dengan adanya sikap masyarakat Bali yang belum bisa menangkap peluang ini, mulai dari alasan gengsi hingga tidak ada usaha untuk maju. Usaha. Apa kita mampu melaksanakan demikian, maka terjadilah pagar besi, bakar yang sangat kuat dalam diri kita. Inilah suatu kemenangan dalam dharma, dalam kita mengharumi, merayakan daripada hari raya dalam posisi bagaimana konteksnya kita memuliakan yang dewasa sebagai pencipta alam semesta, seperti misalnya laba-laba. Dia akan membuat tempatnya, tapi pada suatu ketika
dia pun akan menarik tempatnya. Purna Bawan. Maka oleh karena itu masyarakat kita Hindu tidak lepas-lepas beribadah mayatnya setiap saat. Setiap ada suatu fenomena alam, setiap hari-hari suci agama Hindu dilaksanakan dengan baik dan sempurna secara bergotong royong. Kalau bahasa saya kan sebutan kan paras-paros. Bedek ngalah dalam bedek aturan, yung ngalah ada demit dan aturan, ada aturan. Yang sing ada kawang aturan, gedap tanding keuangan. Inti pelaksanaan Hari Raya Galungan dan Kuningan adalah menyatukan kekuatan rohani agar mendapat pikiran dan pendirian yang terang. Bersatunya rohani dan pikiran yang terang inilah wujud Dharma dalam diri. Hal ini harus bisa direfleksikan pada kondisi saat ini di mana sudah memasuki era globalisasi. Kemenangan Dharma melawan Adharma tidak cukup hanya sebatas retorika, namun harus direalisasikan dalam kehidupan nyata. Karena dalam era globalisasi, siapa yang kalah bersaing akan tersingkirkan. Hal ini juga berlaku bagi keberadaan agama, adat, dan budaya agama Hindu. Karenanya sudah selayaknya semua pihak mulai berbenah menuju Bali yang tetap menjunjung tinggi nilai agama dan budaya.